Apa yang sudah Allah izinkan itu pasti ada hikmahnya. Apapun yang kita dapat, ini pasti yang terbaik menurut Allah. Kalau memang kita dapat sakit, ya pasti Allah yang terbaik untuk kita saat ini yaitu sakit. Lah yang kemudian baru kita usahakan adalah berobat, berdoa, bertawakal, dan yang terakhir disabarkan. Apapun pasti karena Allah sayang kita. Iya, janji Allah dengan surganya itu kita dapatkan. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Amal Sehat, kembali lagi di podcast Asa, podcast Amal Sehat Aja. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu ada Pak Iwan selaku okupasi terapi di Rumah Sakit Amal Sehat gitu. Boleh perkenalan dulu Pak Iwan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Juli Praptono. Saya okupasi terapis di Rumah Sakit Amal Sehat Slogoimo. Kebetulan baru bergabung, perlu nggak ya? Ya, nggak apa-apa. Saya juga mau nanya soalnya. Iya. Ini perlu dikat nggak? Nggak Sorry. apa-apa, aman, Eh. aman. Lanjut aja. Saya bergabung dengan rumah sakit ini ya kurang lebih 1 tahun yang lalu sebenarnya. Oh, 1 Ya, tahun. 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih yang lalu. Tepatnya saya Juli 2024. Sebelumnya, jauh sebelumnya saya sudah pernah kerja di rumah sakit di Jakarta. Oke. Kenapa Bapak alasannya dari Jakarta, terus kok tiba-tiba pindah ke Rumah Sakit Amal Sehat gitu? Oh iya. Sebenarnya bukan dari Jakarta pindah ke Amal Sehat gitu ya. Iya. Karena ini proses yang panjang, Mbak. Proses yang panjang sekali kalau diceritakan. Intinya dulu saya pernah menjadi terapis di Jakarta, tepatnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saya itu lulus tahun 97, kemudian 98 saya masuk RSCM itu. Oh. 99 saya diangkat PNS di sana sampai 2009. Saya jadi terapis di sana. Kemudian 2009 itulah saya kemudian resign. Ya banyak lah yang mungkin nggak perlu diceritakan Iya. kan. 2009 kemudian saya resign balik ke Wonogiri. Saya tidak langsung praktek okupasi karena banyak kegiatan yang saya lakukan dari 2009 sampai 2024 ya, 2024. Gitu. Kemudian waktu itu rumah sakit ini butuh dengan pengembangan rehabilitasi medik ya, okupasi terapi butuh itu. Dan saya kebetulan bertemu dengan Pak Direktur Yayasan, Mbak coba gabung sama kita gitu, bantu. Saya pikir-pikir, oh ya sudahlah Bismillah. Itu makanya setelah sekian tahun jedanya itu saya kembali lagi di okupasi terapi dan bergabung di Amal AS Sehat. ya, Amal Sehat. Oke, Masya Allah ya. Dari RSCM pindah ke Amal Sehat ya. Iya, Oke. iya. Tahun 97 ya Pak tadi ya? 97 lulusnya, Lulus 98 saya masuk RSCM. RSCM ya. Saat itu saya belum lahir. Oh iya, Bapak saya baru ketemu mungkin sama ibu saya. Masya Allah. Bapaknya udah Iya, PNS. iya. Masya Oh Allah iya, sekali ya. iya. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. supported by Terapi okupasi sendiri itu sebenarnya definisinya itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Divisinya apa ya? Ini Iya. gimana ya mendefinisikannya ya? Mm-mm. Kalau dari anunya ya, dari akarnya dulu Iya, kan okupasional terapi sebenarnya. Mm-mm. Okupasional itu kan aktivitas. Okupasional itu aktivitas. Lah, okupasional terapi itu kan berarti terapi dalam bentuk aktivitas kan begitu ya? Iya. Atau untuk memandirikan aktivitasnya. Kalau di Indonesia dari 94 sampai 2024 kalau nggak salah, itu pakai istilah okupasi terapi.
Dan itu ya umumnya begitu. Orang tahu okupasi terapi. Dari kata okupasional terapi ke okupasi terapi. Nah, sekarang penyesuaian bahasa itu dirubah sebenarnya menjadi terapi okupasional gitu. Jadi penyesuaian bahasa lah di Indonesia kan menjadi terapi okupasional. Yang kita pakai di ikatan organisasi juga Persatuan Terapis Okupasional, ya, berarti Okupasional. PTOI Indonesia. Nah itu okupasi terapi itu eh, profesi kesehatan yang membantu klien kita yang mengalami masalah dengan keterbatasannya apapun untuk bisa melakukan aktivitas kembali. Apakah itu aktivitas kemandiriannya, self-help skill-nya, misalnya kemampuan berpakaiannya, kemudian mungkin kemampuan mandinya, makan, minum sendiri, gitu. Atau mungkin kemampuan produktivitasnya kalau memungkinkan. Kalau orang kerja ya jika memungkinkan dengan terapi okupasi dia bisa kembali bekerja. Apa kesulitannya? Itu dianalisa sehingga dia bisa bekerja dengan ini. Atau yang lain lagi leisure-nya. Leisure itu apa ya? Aktivitas kesukaan dia di luar produktivitas dan self-help skill tadi. Misalnya orang itu punya leisure olahraga, punya leisure time-nya mancing, atau punya leisure time-nya apalah gitu. Nah itu leisure. Bagaimana seorang bisa menikmati aktivitasnya kembali di self-help skill-nya, kemudian di produktivitasnya maupun leisure-nya itu. Nah itu okupasi terapi. Mengembalikan itu. Oke. Iya, Nah, iya. bentuk terapinya itu seperti apa, Pak? Misalnya kasus pasien stroke tadi ya, Pak ya. Iya, Misalnya lumpuh tidak bisa berjalan gitu. iya. Berarti itu cara menerapinya seperti apa? Kan kalau yang di TV-TV itu kan biasanya kayak diajarin berjalan kayak gitu ya, Pak Iya, ya gitu. Nah, iya, bentuk terapinya itu seperti apa iya. biasanya? Eh, ini misal dari contoh yang paling mudah dari stroke aja ya. Ini yang kan sebenarnya banyak lah, banyak sekali. Dari yang stroke aja. Stroke, orang mengalami stroke itu kan apa namanya? Punya masalah fisik ya, punya masalah fisik. Nah, masalah fisik itu eh, dari kelemahan ototnya, dari lingkup gerak sendinya gitu, dari mobilitasnya itu kan masalah fisik tuh. Kemudian dari sensoriknya kan begitu. Kemudian orang stroke itu selain masalah fisik kan kadang disertai dengan masalah kognitif, memorinya bermasalah kan Iya, kadang begitu ya. iya. Kemudian juga komunikasi. Nah, okupasi terapi itu berusaha untuk menganalisa ini pasien ini stroke ini kalau mau kita ajak untuk melakukan aktivitas ini yang bermasalah apa saja dulu. Oh, si A, si B, si C ini kan beda nih, sama-sama Iya. stroke kan beda ya. Beda. Si A, si B, si C ini dengan disertai sensorik, ini disertai dengan komunikasi, ini disertai dengan kognitif misalnya begitu. Bahkan dengan masalah psikis juga kadang-kadang. Nah, kita analisa dulu, kemudian kalau kita tahu hambatannya hanya fisik nih. Kalau hambatannya fisik, berarti kita melakukan terapi, kemudian men-setting sebuah aktivitas yang aktivitas itu nanti terapeutik buat dia gitu. Punya makna terapeutik. Misal Misalnya. si A tidak bisa memegang gelas lah, tidak bisa pegang sendok, sehingga menyulitkan dia buat makan. Gitu. Nah, aktivitas terapeutiknya apa? Dia harus dilatih dulu secara fungsional mampu melakukan gerakan itu. Jari bisa genggam, jari bisa bertemu satu ujung dengan yang lainnya gitu. Kemudian sensoriknya dia juga bisa merasakan kan gitu. Nah, ini nanti dipilihkan aktivitas apa ya yang untuk melatih ini sensoriknya agar bisa. Orang stroke kalau punya masalah dengan sensor ujung-ujung jari ini, jangankan pegang Pegang gelas sendok ya. nah gitu.
Bahkan pegang yang besar aja susah kan begitu. Hmm, Nah, nanti ketika dia makan itu kan butuh yang lebih kecil lagi. iya. Misalnya ngambil apa makanan yang kecil. Ini kalau sistem sensorinya nggak bener, nggak bisa dia. Oh, ini ngancingkan baju ini juga Iya, nggak bisa ngancingkan nih. Ini baju. kan butuh sensor-sensor yang kecil ini Iya. berfungsi gitu lah. Kalau ada kebas saja. Ini kan susah nih ngancingin Iya. baju, ngambil makanan, ngambil sendok gitu. Nah, kita melatih itu. Ini aktivitasnya yang dirancang agar punya makna terapeutik, berarti bisa meningkatkan fungsi geraknya, Mm-mm. bisa meningkatkan fungsi sensornya, kemudian nanti eh, goalnya, oh iya pasien bisa melakukan aktivitas ini akhirnya gitu. Nah itu ada prosesnya nanti. Kita pilihkan dari evaluasi awal pasien stroke tadi. Nanti berbeda lagi kalau pasiennya ternyata juga masalahnya komunikasi nih. Pasiennya juga masalahnya emosi nih gitu. Itu nanti berbeda lagi gitu. Karena kita butuh cara komunikasi yang lain agar pasien goalnya tetap tercapai. Dan itu pasti lebih sulit, pasti Iya. lebih sulit. Iya, Oh, berarti iya, mengajarkan aktivitas bermakna untuk terapi ya, Pak iya, Iwan berarti maka ya agak intinya. bermakna untuk Mm-mm. terapi Untuk itu. terapi. Agar aktivitas ini punya makna terapeutik, punya Mm-mm. makna pengobatan lah untuk Pengobatan ya, untuk ya, dia. Misalnya yang ini ya Pak ya, bola, ya menggenggam itu salah bola itu satunya ya ya. gitu. Mm-mm. Itu salah satunya begitu. Mm-mm. Kadang-kadang nanti dengan biji-bijian. Kita mungkin sekedar ngambil biji-bijian dipindah dari kaleng ke piring, dari piring ke kaleng. Ini kan sederhana ya. Sederhana. Pasien punya biji-bijian lah, entah kacang hijau, entah kacang, entah apa lah. Ngambil, pindah, dari sini pindah. Ini kan punya makna eh, kekuatan otot, menggenggam, Mm-mm. sensorik, kan begitu. Sederhana, sederhana sekali. Tapi kalau nggak tahu, nggak orang ya juga nggak tahu nih, ini punya Makna makna, seperti ya itu ya. seperti itu. Ya, itu Wow. salah satunya. Salah Wow, satunya. saya baru tahu juga loh, Pak. Kalau terapi Ya, okupasi seperti itu. Nah, kalau case-nya berarti sama kayak ini ya, Pak ya, sensori gitu ya, Pak ya, sensori play gitu ya. ya, Misalnya ya. tekstur-tekstur seperti itu juga ya, Pak Tekstur-tekstur ya. itu. Nah, kalau kayak gitu-gitu tuh Mm-mm. eh, bisa diterapkan ke anak-anak juga. Mm-mm. Nek ke dewasa ya bisa. Cuman kadang-kadang orang dewasa itu kalau masuk rumah sakit Mm-mm. pengen dapat obat, pengen dapat terapi itu bayangan mereka bukan bermain kan kadang. Ya aku tuh pengen terapi gitu. Mm-mm. Ketika diajak bermain tuh malah di sini diajak bermain kan gitu. Kadang-kadang begitu ya. Iya, 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 Ya, iya, iya. tapi itu sebenarnya punya makna buat dia. Mm-mm. Mm-mm. Nah, untuk itu kita mesti setting nih agar orang ini nggak berpikir aku kita kan gini gur dijak dolanan Dolanan, saja iya, kan iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi oh dan itu perlu penjelasan juga baik ke keluarganya maupun ke orang yang mengalami masalah ini. Gitu. Iya, kadang kan orang juga merasa ini ya Pak ya, cuman seperti ini nggak penting gitu ya Eh, Pak kadang ya, iya, banyak yang merasa seperti itu ya. itulah juga mungkin eh, kebanyakan okupasi terapi di di desa itu enggak terlalu eh, bukan ya gimana ya? Orang merasa enggak belum terlalu butuh gitu. Kesadarannya kurang Kesadarannya belum ya terlalu Pak ya. karena eh, juga anu sifat kekeluargaan di Mm-mm. desa itu kan saling tolong menolong ya. Iya, Ya nek sakit ya ditolong lah gitu. iya. Nggak berpikir untuk supaya mandiri lah gitu. Kalau di Mm-mm. kota kan nuklir family gitu. Jadi ya adanya cuman itu. Mau nggak mau dia harus mandiri gitu. Apalagi kalau misalnya di luar negeri gitu ya. Cuman tinggal 2 orang kakek nenek gitu. Mau nggak mau dia harus mandiri dengan segala keterbatasannya. Nah itu peran okupasi terapi penting sekali di situ. Eh, sudah nggak ada yang lain. Kalau di kita apalagi di Jawa gitu masih biasa dibantu sepupunya, Iya, cucunya atau heeh, apalah gitu iya. kan. Sehingga Guyub kadang-kadang rukun. ya kadang-kadang "Is, nggak nggak usah dulu belum penting." Iya, Kadang-kadang begitu. iya. Jadi sebenarnya intinya ke kemandirian itu tadi ya Pak Kemandirian ya. ya. Kalau terapi psikologisnya itu biasanya contohnya seperti apa ya Pak? Psikologisnya. Ya. Yang emosinya itu nggak stabil itu. Iya. Eh, kalau bicara psikologis itu kan ini sebenarnya kan punya irisan-irisan ya. Iya. Karena kalau bicara kesehatan seseorang itu nggak pernah terlepas dari irisan dengan
psikologi, Psikologi, irisan dengan fisioterapi. fisioterapi, terapi bicara itu kan ada Mm-mm. irisan-irisan. Mm-mm. Yang dimana irisan-irisan ini bukan eh, sebenarnya bukan kemudian ini apa ya namanya? Bukan kemudian ini saya, ini kamu dan lain Iya, sebagainya. Nah, iya. irisan ini kita pakai untuk mm, membuat apa? Rancangan terapeutik Mm-mm. aktivitasnya tadi itu Mm-mm. lebih lebih powerful, maksudnya begitu. Iya. Mm-mm. Misalnya begini, kita eh, yang pernah saya lakukan, dulu pernah praktek di rumah sakit jiwa. Tuh. Orang dengan masalah eh, psikologis itu, apalagi yang dengan gangguan kejiwaan berat, itu kan dia kesulitan untuk melakukan aktivitas sebagaimana normalnya manusia. Eh, Transaksi, berkomunikasi di masyarakat itu kan kesulitan. Nah, di di sana kita itu untuk pasien-pasien yang sudah terarah nih gitu, terarah. Itu kita dulu sampai begini, pasiennya diajak duduk, diajak men-setting aktivitas, kemudian goalnya dia bisa belanja sampai balik, Mm-mm. gitu kan. Nah, kemudian kita, kamu tak kasih uang 1.000. Waktu itu 1.000 banyak ya. Iya. 1.000, 1.000. 1.000 ini belikan A, B, C, D. Gitu. Pasiennya udah tahu nih, uangnya 1.000, Mm-mm. yang dibeli ini. Mm-mm. Tempatnya ini. Gitu. Kemudian jalannya ini. Gitu. Nanti selesai, hitung kembaliannya berapa, kembali lagi dan laporkan saya. Nah, ini butuh nih komunikasi dengan psikolog, kemudian butuh mengepaskan nih psikisnya si A ini supaya goal kita tadi tercapai nih. Kalau sekian kali kita coba, ini akan aktivitas nih bentuknya. Iya. Si A dengan masalah psikologis mandiri nantinya. Mm-mm. Gitu. Sekian kali tercapai, oh dia udah oke nih. Gitu. Ya sudah, dia sudah bisa kembali nih ke Mm-mm. masyarakat. Mm-mm. Ya ada juga beberapa kejadian itu kok malah menghilang, malah hilang gitu. Ya Iya, dicari, ketemu dicari. lagi, balik lagi gitu. Nah seperti itu. Setiap aktivitas apapun itu kan pasti ada kaitannya dengan psikologis. Mm-mm. Nah, kita men-settingnya yang jangan sampai aktivitas ini menstimulasi menstimulasi masalah psikologis dia kembali. Sehingga yang aman bagaimana? Yaitu itu makanya aktivitas itu perlu dirancang. Cuman ya untuk di sini belum kayaknya. Kita belum Mm-mm. sampai ke Psikologis ya. ya, kita belum sampai ke itu pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Masuk ke tips ya Pak ya. Ya. Tips untuk mengetahui sebenarnya anak kita ini ada gangguan, itu tipsnya bagaimana ya Pak? Caranya kita mengetahui kalau oh ini perlu sepertinya, oh ini sepertinya ada Oh gangguan, itu iya. tipsnya seperti apa? Karena ada orang tua yang mungkin sampai anaknya besar pun masih denial, Oh iya. masih menolak. Menolak bahwa anak saya Iya, bermasalah iya, gitu. normal kok enggak apa-apa gitu. Iya. Seperti itu. Itu caranya seperti apa ya Pak? Iya. Eh, untuk tahu ini masalah dan tidak itu kan memang sebenarnya butuh ilmu ya. Jadi orang tua tuh ya jangan, siapapun sih sebenarnya, siapapun. Entah dia sadari anaknya bermasalah atau tidak gitu. Orang tua itu harus banyak mencari tahu ilmu tentang eh, perkembangan, tentang kesehatan dan perkembangan. Baik itu eh, untuk anak-anak maupun ya untuk orang yang sudah dewasa sekalipun gitu. Sehingga kalau dia punya ilmu kan dia
sadar. Kalau ada masalah itu segera sadar gitu loh. Kalau kadang-kadang kalau nggak punya ilmu itu ya namanya orang nggak punya ilmu itu gimana? Susah itu Iya. nggak nyadari gitu. Iya. Nah, pentingnya sebenarnya di situ siapapun harusnya belajar. Media kita ini kan banyak sebenarnya. Oh, HP ada dalam genggaman kita, tablet ada dalam, televisi ada di dekat kita. Kita bisa belajar banyak dari situ. Oh, kalau saya menyarankan bahkan sebelum orang itu menginjak rencana berkeluarga, harusnya dia sudah belajar tentang perkembangan anak, dia belajar tentang perkembangan kehamilan, dia harus belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan suami istri dan seterusnya itu nanti kan pelajaran seumur hidup itu. Iya. Sehingga dia tahu nih, ah ini masalah nih. Kalau nggak tahu juga, ya cari orang yang tahu. Ah, ini kok nggak ngerti juga. Orang yang tahu nyarankin aja. Pak, Bu, kalau panjenengan kerso atau mau coba komunikasi dengan Bu itu. Siapa tahu ada solusi nih. Sebenarnya ini masalah tapi panjenengan nggak merasa nggak ada masalah nih misalnya. Coba komunikasikan. Oh, ternyata ada masalah misalnya. Oh ya berarti mungkin perlu terapi. Sehingga perlu apa ya? Satu tadi perlu belajar, yang dua perlu peran orang lain untuk menyadarkan mereka ini biar tahu gitu. Kalau mau dideteksi individu per individu itu agak susah nih karena Iya. nggak semua orang mengerti itu. Iya, betul. Berarti memang sebagai catin ya Pak ya, calon Ya. pengantin tuh harus belajar parenting sampai sejauh Itu itu maksud ya Pak saya, ya. iya betul. Iya, Cara iya, belajar iya. itu. Itu Persiapan. karena iya persiapan. Iya baik. Terus kalau misalnya Pak kasusnya pada lansia, Ya. kan mungkin banyak ya Pak dari kita yang dapat kesempatan nih untuk berbakti sama orang Ya, tua ya, betul. orang tua yang mungkin sudah lansia, Iya, sudah betul. sepuh, banyak yang ini Pak ngresu loh, Gitu. ya kan? Banyak Iya, yang iya. ngerasa mungkin repot, mungkin ini seperti Iya. itu. Nah itu sebetulnya bagaimana sih Pak kita mengatur aktivitas harian Iya. Bapak Oke. Ibu kita gitu Iya. supaya mungkin ada aktivitas bermakna nih di rumah Iya, seperti itu. iya betul. Eh orang lansia itu terutama yang memang betul-betul lansia yang butuh bantuan kita ya, butuh bantuan kita. Itu ada lansia yang separuh kita masih bantu, separuh dia masih bisa mandiri. Ada yang lansia dengan total butuh bantuan kita nih. Apapun dari dia bergerak di tempat tidur, apapun lah dibutuh bantuan kita. Dan ada lansia yang ya kadang-kadang butuh bantuan kita, kadang-kadang enggak gitu. Nah, eh, yang pertama harus kita tahu itu pola aktivitas dia dulu. Pola aktivitas dia harian itu apa yang paling membutuhkan bantuan kita gitu. Dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Terutama kalau muslim ya, kalau muslim itu kan mengutamakan sholat. Kalau lansia bagaimana nih sholat? Bagaimana dia bebersih diri, mensucikan diri, bagaimana dia bertoharoh lah begitu. Nah itu perhatikan semua, catat dulu, kemudian yang paling membutuhkan yang mana. Kalau memang yang total tadi, okupasi terapi itu mengajarkan beberapa teknik bagaimana membantu mobilitas pasien di tempat tidur ataupun di mungkin pindah ke kursi roda atau apa yang lainnya agar aktivitas itu mudah. Oh, tekniknya begini. Mungkin itu tidak akan membuat si lansia ini kemudian mandiri tidak gitu. Tapi memudahkan yang ngerawat menjadi mudah nih. Jam-jam tertentu ini obat, jam-jam tertentu ini terapi gitu. Jam-jam tertentu perlu harus dibawa kemana. Nah, yang sebagian tadi parsial tadi ya begitu, sama. Yang paling butuhkan yang mana? Kalau yang cuma sebagian kadang-kadang butuh kita itu kan ada beberapa pasien stroke itu saya sudah bisa kok di rumah sendiri nggak apa-apa. Ditinggal anaknya kerja itu nggak apa-apa. Itu ada. Tapi kadang-kadang kan perlu jam-jam tertentu. Saat pagi dia butuh sarapan, dia butuh mandi, butuh ditengok gitu. Oh, nanti siang begitu lagi butuh ditengok, sore begitu lagi gitu. Nah itu nggak terlalu banyak
keterlibatan kita, tapi tetap membutuhkan. Dan yang paling penting dari semuanya, satu, kita harus tahu pola aktivitasnya. Yang kedua, kita harus sabar menghadapinya. Itu yang harus. Ya mau pasien itu udah lansia, mau pasien itu anak-anak tadi ya sama. Karena ya kesabaran itu yang akan menguatkan kita sih sebenarnya. Dan kunci dari berobat maupun terapi, apapun, ya semua kesabaran. Iya. Semua kesabaran itu. Kesabaran ya Pak ya. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Kita masuk ke segmen ini ya Pak, komenin komen. Jadi, Komen. iya. Jadi sekarang kan banyak ya Pak kasus anak dengan gadget HP. Terus kalau HP-nya diambil, tantrumnya, Oh, iya. wah Masya Allah sekali ya. Sampai kadang orang tuanya nggak tega ngasih lagi. Oh, iya. Terus ketika ditanya, jangan sering dikasih HP ya Bu, dialihkan ke aktivitas lain. Iya. Nah, kadang anaknya pas diambil HP-nya, tantrumnya sudah luar biasa sekali. Terus tidak mau ngapa-ngapain. Iya. Nah, itu sebenarnya saran aktivitas atau pendekatan terhadap anak yang seperti itu tuh gimana ya Pak ya? Gitu. Itu hal yang banyak dialami banyak orang tua hari ini ya. Iya. Banyak orang tua mintanya luar biasa, kemudian dikasih, kemudian punya masalah, ngambilnya lagi juga luar biasa susahnya gitu. Agak susah menjawabnya. Tapi saya pernah dengar dari salah seorang ustadz. Jadi ada dua metode yang bisa kita pakai. Metodenya ya cabut paksa atau metodenya step by step. Gitu. Metode cabut paksa itu ya kita butuh effort yang besar ya untuk menghadapi masalah tantrum dia nanti gitu. Dan yang namanya masalah itu tidak bisa hilang kecuali memang dipotong masalahnya gitu. Kalau dulu kita kasih HP agar dia bisa diam dan ternyata dengan HP ini dia bermasalah, ya cabut HP-nya sudah. Kalau dia tantrum, dia mungkin akan tantrum beberapa waktu dan itu cukup menyulitkan, tapi pasti akan ada waktu dia kemudian mulai turun gitu, mulai calm down gitu. Itu butuh effort besar gitu. Kemudian ada juga yang modelnya step by step. Step by step itu ya dari mengarahkan apa yang ditonton, kemudian dari pendekatan personal, dari membersamai dia selalu gitu, tidak meninggalkan dia dengan gadgetnya saja gitu. Nah, ini step by step agak ribet, tapi ya mungkin bagi beberapa anak itu lebih welcome gitu, lebih Iya, mudah lah lebih gitu ya, mudah lebih mudah juga. gitu, gitu. Sehingga mestinya kita juga tahu anak ini model yang bisa cabut selesai atau yang perlu pendekatan step by step itu. Nah itu juga nggak bisa disamakan tuh, nggak bisa disamakan si A si B. Si ini rampung begini selesai gitu, yang ini aduh nggak bisa digitukan. Kan ada yang kemudian mengganggu kejiwaannya kan gitu. Iya. Nah, yang bahaya kan sampai di situ. Ada yang ya naudzubillah jangan sampai gitu. Ada beberapa yang sampai masalah kejiwaan yang kemudian kan dikhawatirnya kan menyakiti dirinya sendiri atau yang lain-lain gitu. Cabut paksa kemudian dia menyakiti dirinya sendiri, membahayakan keselamatan jiwa, kan repot gitu. Nah, ini harus tahu lah kapan kita menggunakan metode yang satunya atau yang satunya gitu. Oke. Tapi Bapak pernah nanganin kasus seperti itu? Nanganin langsung tidak, tapi memberikan saran pada beberapa teman yang kebetulan ada anak pada zaman dulu itu kan model game online ya, game online di warnet gitu ya, gitu. Anak itu kebetulan bapak ibunya sibuk ya,
sibuk bisnis, satu sibuk kerja gitu. Sehingga anak ini sebenarnya tercukupi secara materi. Tapi kemudian materinya itu dibawa ke game online gitu. Ya mungkin kalau baru sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu itu mungkin belum terlalu bermasalah. Tapi ternyata kecanduan dia sudah sampai sedemikiannya sehingga bisa sehari semalam dia berada di situ. Nah ini sudah mengganggu kejiwaan betul gitu. Dan ternyata ya betul, bahkan sampai sampai harus istilahnya diruqyah segala kan begitu. Iya. Mm-mm. Nah ini kita memberikan ini pendekatannya panjang, panjang. Ya pendekatan spiritual iya sampai ke ruqyah tadi, kemudian pendekatan orang tuanya yang harus segera nih kembali ke anaknya ini, jangan ditinggalkan, dibersamai terus begitu. Kemudian anak itu diarahkan. Dan alhamdulillah ya bisa gitu. Bisa kemudian lepas dari itu, kemudian yang terakhir saya tahu kabarnya sih waktu itu sudah kerja. Udah lama ini. Dari zaman game online itu kan. Mm-mm. Sekarang masih ada nggak game online di warnet? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Iya. Mungkin usaha warnet sekarang sudah banyak yang gulung Oh iya, tikar. iya. Kalah sama gadget itu. Ya, sudah punya sendiri kotaan Oh, iya, sendiri. iya, iya. Tapi itu ya berbahaya juga karena Mm-mm. menyendiri di rumah itu sekali waktu dia harus disuruh keluar, suruh apa gitu. Jadi jangan sampai kita biarkan dia tetap di rumah saja dengan gadgetnya gitu. Nah, sekali waktu keluar, suruh apa, suruh apa, suruh apa. Yang punya tanggung jawab gitu. Nah, itu supaya kesehatan mental dan fisiknya dia tetap terjaga gitu, nggak hanya di rumah saja bermain dengan gadgetnya gitu. Itu ya bahaya juga itu. Iya, Ya. bahaya juga ya, Pak ya. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Mungkin itu Bapak ya, brief saya sudah habis. Tidak terasa ya, saya sangat ini ya, Iya itu. sangat apa ya, insightful banget Pak buat saya juga baru tahu. Mungkin Bapak ada ini closing statement untuk sahabat-sahabat Amal Sehat mungkin pesan-pesan gitu, silahkan. Ya, bagi sahabat-sahabat Rumah Sakit Amal Sehat, eh, yang namanya sakit, yang namanya sulit, apapun bentuknya itu semua nggak lepas dari eh, apa yang Allah memang sudah izinkan berlaku pada kita gitu. Allah izinkan berlaku pada kita. Nah, apa yang sudah Allah izinkan itu pasti ada hikmahnya. Hikmah apapun. Nah, yang harus kita pertama sadari dulu, kita sadari bahwa ini apapun yang kita dapat, ini pasti yang terbaik menurut Allah. Kalau memang kita dapat sakit, ya pasti Allah yang terbaik untuk kita saat ini yaitu sakit. Kita sadari dulu. Sehingga kita nerima dengan apa yang Allah tentukan. Lah yang kemudian baru kita usahakan adalah berobat. Berobat, ikhtiar, kemudian kita berdoa, bertawakal, dan yang terakhir disabarkan. Perbanyak kesabaran, kita sampai derajat kesehatan maksimal, alhamdulillah. Kalau belum, kita tetap berusaha semaksimal mungkin dan tetap bersyukur dan kita husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun pasti karena Allah sayang kita. Dan semoga dengan itu iya, janji Allah dengan surganya itu kita dapatkan. Mungkin itu dari saya. Masya Allah sekali. Baik, terima kasih Pak Iwan sudah Iya. bersedia podcast hari ini. Nanti ya, kalau ada part 2 bersedia ya Pak ya. Kalau ada part 2, kalau ada yang tanya-tanya komen Pak nanti pasti Siap. ada banyak yang nanya-nanya ini. Oke baik, terima kasih untuk sahabat Amal Sehat yang sudah mendengarkan sampai akhir episode. Mungkin kalau misalnya ada salah kata, perkataan, saya selaku host meminta maaf atas
semuanya yang terjadi ya. Semoga jadi ilmu bermanfaat juga ya untuk Pak Amin, Iwan, amin. jadi amal jariah juga ya Pak ya. Amin, Untuk amin, saya amin. juga ya. Amin. Amin, amin. Saya numpang Pak Iwan aja nih Apa dapat itu? dapat pahala jariah dari Bapak ini. Wah, Oke. semoga bermanfaat. Amin ya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di next podcast Amal Sehat Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.